Pepatah cerminan budaya. Pada era abad ke-21 ini, di mana dunia sudah jauh lebih terbuka, dan budaya-budaya yang dulu tidak pernah bersentuhan, kini mulai rancu. Muncullah ke permukaan persamaan temperamen kolektif dari budaya-budaya ini. Namun tidak berarti sudah tidak ada lagi perbedaan temperamen dari satu budaya ke budaya lain. Di samping itu, banyak dari persamaan itu bukan akibat dari kontak antar budaya semata. Tapi kemungkinan besar memang ada sejumlah sifat manusiawi yang inherent. Salah satu indikatornya tertanam dalam bahasanya, atau lebih tepatnya pada pepatahnya. Ini karena pepatah mencerminkan filsafat dan inti kebijaksanaan yang diterima secara umum dalam suatu budaya. Ambil contoh-contoh pepatah dalam bahasa Indonesia yang ada bandingannya dalam bahasa Inggris. 1. Nasi sudah menjadi bubur, yang artinya tidak ada gunanya menyesalkan apa yang sudah terjadi, karena tidak bisa lagi diperbaiki. Dalam bahasa Inggris, no use crying over spilled milk. Susu yang tumpah tidak perlu lagi ditangisi. Tentunya, penggunaan metaforanya sangat erat kaitannya dengan budaya, bubur, dan susu. 2. Tak ada pesta yang tak bubar, artinya jelas. Dalam bahasa Inggris ada pepatah, all good things come to an end. Kedua contoh pepatah di atas menunjukkan kenyataan universal, sesuatu yang diterima dalam budaya manapun. Lalu ada pepatah yang jelas-jelas mencerminkan ciri-ciri khas suatu budaya, yang kadang-kadang bukan saja tidak ada bandingannya, bahkan kita bisa mendapatkan pepatah lawannya. Saya dibesarkan dalam budaya Indonesia yang antara lain menekankan malu bertanya sesat di jalan. Benar, ini maknanya bisa nyata, bisa juga figuratif. Namun dalam situasi nyata, dimanapun saya berada, kalau mulai merasa tidak pasti lokasi saya pun mendekati seseorang yang wajahnya memancarkan aura berpengetahuan dan bertanya. Lalu setelah beberapa langkah, kalau masih bingung, saya ulangi kiat tadi sampai saya keluar dari situasi guram dan tahu benar saya ada di mana. Dan selama ini, sampai tahap hidup saya yang cukup lanjut ini, kiat ini selalu membantu saya. Sejak hidup di Australia, saya perhatikan pria negara ini segan benar bertanya. Mereka mungkin kesasar berpuluh-puluh kilometer, berputar-putar sampai 7 keliling, bagai kebo bingung, tapi bertanya, no sir. Apalagi bertanya pada pria lain. Tidak jauh dari permukaan kesadaran mereka, seakan-akan ada yang mengejek. Pria pintar seperti kau bertanya pada si Ujang yang berdiri di sana. Nanti dipikirnya dia lebih pintar dari kau.
cari akal sendirilah. Menariknya, banyak yang jadi pandai mencari arah dari posisi matahari, bulan, dan bintang. No kidding. Jadi pepatah malu bertanya sesat di jalan bukan saja tidak ada bandingannya dalam bahasa Inggris, juga tidak berlaku. Lalu, ingat pepatah, biar lambat asal selamat. Sering juga diungkapkan dalam bahasa Jawa, alon-alon asal kelakon. Mendengar pepatah ini terbayang di benak saya, pelayanan di bank, di toko, di bandara, di Indonesia, yang biasanya tidak mencerminkan rasa urgensi, kendati situasi sudah jelas menuntutnya. Kalau kita tampil frustasi, selalu ada teman yang mengatakan, tenang saja, jangan panik. Untuk pepatah lawannya dalam bahasa Inggris, saya pilih a stitch in time save nine, yang justru bernafaskan urgensi. Salah satu maknanya, kalau kita bersantai-santai sebelum menyelesaikan sebuah tugas, apa yang sudah dimulai dan hampir tuntas pun akan berantakan. Karena itu, selesaikan cepat agar yang sudah dikerjakan tidak sampai mubazir. Dewi Anggraini.